Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navita Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi elektroda standar potensi. Yang pertama yaitu menghitung potensi, dari sel elektrokimia. Potensi yang dihitung kadang-kadang disebut potensi termodinamika. Teoritis dalam arti bahwa mereka mengacu pada sel di mana tidak ada arus. Potensi termodinamika sel elektrokimia adalah perbedaan antara potensial elektroda kanan dan potensial elektroda kiri. Bisa dilihat dalam tabel 19.1, yaitu menunjukkan bahwa potensial sel dihitung tanpa koefisiensi aktivitas koreksi menunjukkan kesalahan yang signifikan. Dan juga terlihat jelas dari data keurutan kelima kolom tabel yang potensialnya dihitung dengan kegiatan setuju cukup baik dengan menentukan potensi standar secara eksperimental. Meskipun mudah untuk mencari potensial elektroda standar untuk ratusan setengah reaksi dalam kompilasi data elektrokimia, penting untuk disadari bahwa tidak ada dari elektrokimia potensial ini termasuk potensial elektroda hidrogen standar dapat diukur langsung di laboratorium SHE. Lanjut ke 19C, menghitung kesetimbangan redox konstan. Lanjut ke 19D, membangun kurva titrasi redox, yaitu karena sebagian besar indikator redox merespon perubahan potensial elektroda sumbu vertikal pada kurva titrasi oksidasi atau reduksi. Umumnya merupakan potensial elektroda alih-alih fungsi P logaritmik yang digunakan untuk pembentukan kompleks dan kurva titrasi netral. Hubungan antara potensial elektroda dan konsentrasi analit atau titran. Karena hubungan ini, kurva titrasi redox serupa dengan yang terlihat untuk jenis titran lain, di mana fungsi P diplot sebagai berikut. Lanjut ke 19D, yaitu efek variabel pada kurva titrasi redox. Pada bab sebelumnya, kita mempertimbangkan efek konsentrasi reaktan dan kelengkapan reaksi pada kurva titrasi. Selanjutnya, kami menjelaskan efek dari variabel pada kurva titrasi, oksidasi, atau reduksi. Sistem untuk titrasi oksidasi atau reduksi biasanya tidak bergantung pada pengenceran. Akibatnya, kurva titrasi untuk reaksi oksidasi dan reduksi biasanya tidak bergantung pada konsentrasi analit dan Dreiser. Karakteristik ini sangat kontras dengan yang diamati. Lanjut ke 19E, yaitu indikator oksidasi dan reduksi. Dua jenis indikator kimia digunakan untuk memperoleh titik akhir oksidasi atau titrasi reduksi terdiri dari yang pertama, indikator redox umum, yang kedua indikator khusus. 19E yaitu indikator redox umum. Indikator oksidasi atau reduksi umum adalah zat yang berubah warna, ada makhluk teroksidasi atau tereduksi. Berbeda dengan indikator tertentu, perubahan warna redox sejati indikator sebagian besar tidak tergantung pada sifat kimia, analit, dan titrat. Dan sebaliknya, bergantung pada perubahan potensial elektroda dari sistem yang terjadi seiring berjalannya titrasi. Bisa dilihat pada tabel 19.3, yaitu mencantumkan potensi transisi untuk beberapa indikator redox. Perhatikan bahwa tersedia indikator yang berfungsi dalam kisaran potensial yang diinginkan, sehingga sekitar 11,25. Struktur dan reaksi dari beberapa indikator yang tercantum dalam tabel dibahas dalam paragraf berikut. Terima kasih. Itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengaplikasian oksidasi dan reduksi di dalam titrasi. Nah, yang pertama itu reagen pengoksidasi tambahan dan pereduksi. Analit dalam titrasi, oksidasi, dan reduksi harus dalam keadaan oksidasi tunggal atau reduksi tunggal di awal. Kayak misalnya nih, saya mempunyai sampel yang mengandung besi. Nah, jika kita larutkan, maka sampel tersebut akan menghasilkan besi 2+ dan besi 3+. Nah, jika kita ingin memilih menggunakan besi 2+, maka kita harus memilih zat pereduksi mana yang tepat untuk menghasilkan besi 2+ tersebut. Nah, sebaliknya, jika kita ingin menggunakan besi 3+, maka kita harus memilih zat pengoksidasi mana
yang tepat untuk menghasilkan besi 3+ tersebut. Nah, selanjutnya reagen reduksi tambahan. Nah, semua reduksi tambahan ini bisa berupa reduktor biasanya, seperti seng, aluminium, kadmium, timbal, nikel, tembaga, dan perak dengan adanya ion klorida. Nah, di sini ada reduktor Jones yang khas memiliki diameter sekitar 2 cm dan menampung kolom seng yang digabung berukuran 40 hingga 50 cm. Amalgamasi atau penyatuan dilakukan dengan membiarkan butiran seng berdiri sebentar dalam larutan merkuri 2+ klorida, di mana reaksi berikut terjadi. Nah, amalgam atau penyatuan seng hampir sama efektifnya untuk reduksi seperti logam murni dan memiliki manfaat penting untuk menghambat reduksi ion hidrogen oleh seng. Nah, selanjutnya itu ada reduktor Walden. Nah, reduktor Walden ini merupakan kolom reduksi yang diisi dengan perak metalik yang digunakan untuk mereduksi ion logam dalam larutan berair ke tingkat oksidasi yang lebih rendah, yang direduksi dari biloks yang besar terus yang kecil. Nah, misalnya itu untuk mereduksi UO2 2+ menjadi U4+. Nah, metode ini juga dinamakan George H. Walden. Seperti yang dapat kita lihat di tabel ini, itu Walden itu sangat selektif karena tidak bisa menghasilkan TiO 2+ dan Cr3+, sedangkan yang Jones itu dia bisa. Berarti dapat kita simpulkan bahwa reduktor Walden ini sangat selektif. Nah, selanjutnya reagen pengoksidasi tambahan. Nah, di sini ada tiga zat yang akan saya bahas. Yang pertama itu natrium bismutat. Nah, ini merupakan oksidator kuat yang mampu mengubah mangan 2+ menjadi kuantitatif menjadi ion permanganat. Nah, buat kalian yang kenapa bingung, kenapa ini namanya pengoksidasi sedangkan itunya direduksi, kayak contohnya. Nah, buat yang kalian bingung kenapa pengoksidasi, nah sedangkan setengah reaksinya itu mengalami reduksi. Nah, di sini saya akan masih tahu kepada kalian kalau pengoksidasi itu bukan zatnya yang dioksidasi, tapi zat lainnya. Kita ingin mengoksidasi zat lain, bukan zat itu sendiri. Makanya disebut pengoksidasi. Nah, selanjutnya itu ada amonium perokdisulfat. Ini juga merupakan oksidator kuat. Dalam larutan asam dia bisa mengubah kromium 3+ menjadi dikromat, cerium 3+ menjadi cerium 4+, dan mangan 2+ menjadi permanganat. Nah, dapat kita lihat setengah reaksinya sebagai berikut. Nah, oksidasi dikatalis oleh jejak ion perak. Kelebihan reagennya bisa dengan mudah terurai jika kita didihkan, seperti di samping ini. Nah, selanjutnya itu ada natrium peroksida dan hidrogen peroksida. Peroksida adalah zat pengoksidasi yang nyaman baik sebagai garam natrium padat atau encer larutan asam. Setengah reaksinya bisa kita lihat di sini. Nah, setelah oksidasi selesai, larutan dibebaskan oleh reaksi berlebih dengan cara mendidihkannya. Nah, di poin yang kedua ada menerapkan agen pereduksi standar. Di PPT-nya mohon maaf itu salah, pereduksi aturan. Nah, di sini biasanya digunakan reduktor yang paling umum itu ada dua, yaitu larutan besi 2+ dan natrium tiosulfat. Nah, untuk larutan besinya ini yang paling stabil itu sekitar konsentrasinya itu 0,5 molaritas dalam asam sulfat, dan untuk natrium sulfat itu dia zat pereduksi yang cukup kuat yang telah banyak digunakan untuk menentukan zat pengoksidasi dengan prosedur tidak langsung, di mana yodium adalah zat perantaranya. Dan untuk setengah reaksinya bisa kita lihat di samping ini. Nah, selanjutnya terakhir poin yang ketiga yaitu menerapkan agen pengoksidasi standar. Di sini kita bisa menggunakan oksidasi kuat seperti kalium permanganat dan juga cerium 4+. Larutan ion permanganat dan cerium 4+ ini merupakan reagen pengoksidasi kuat yang aplikasinya sangat paralel satu sama lainnya.
Nah, seperti yang kita lihat setengah reaksinya di samping ini. Nah, potensial yang diperlihatkan oleh cerium 4+ adalah 1,44 V untuk konsentrasi 1 molaritas dalam asam sulfat. Nah, untuk dalam asam perklorat 1 molaritas dan asam nitrat 1 molaritas, potensialnya masing-masing adalah 1,7 dan 1,61. Nah, dapat kita simpulkan larutan cerium jika dalam dua asam terakhir itu sangat tidak stabil dan dengan demikian menemukan aplikasi yang terbatas. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya, metode analisis kolometri. Pengertian metode analisis kolometri, kolometri adalah suatu metode elektrokimia di mana arus yang dibutuhkan untuk mengoksidasi atau mengurangi analit secara menyeluruh diukur. Metode analisis kolometri didasarkan pada elektrolisis lengkap analit. Yang kami maksud dengan lengkap adalah bahwa analit dioksidasi atau direduksi secara kuantitatif pada elektroda kerja atau bereaksi secara kuantitatif dengan reagen yang dihasilkan pada elektroda kerja. Ada dua bentuk kolometri, yaitu kolometri potensial terkendali di mana potensial konstan diterapkan ke sel elektrokimia dan kolometri arus terkendali di mana arus konstan dilewatkan melalui sel elektrokimia. Yang pertama, kolometri potensial terkendali. Cara termudah untuk memastikan efisiensi arus 100% adalah dengan menahan elektroda kerja pada potensial konstan. Dipilih sehingga analit bereaksi secara sempurna tanpa secara bersamaan mengoksidasi atau mereduksi spesies yang mengganggu. Saat elektrolisis berlangsung, konsentrasi analit menurun, seperti halnya arus. Profil arus versus waktu yang dihasilkan untuk kolometri potensial terkendali ditunjukkan pada gambar. Dalam kolometri potensial terkendali terdapat beberapa hal. Yang pertama, memilih potensial konstan. Yang kedua, memaksimalkan waktu elektrolisis. Yang ketiga, instrumentasi atau peralatan. Kemudian, kolometri arus terkendali. Metode kedua untuk kolometri adalah menggunakan arus konstan sebagai pengganti potensial konstan, yang menghasilkan profil arus versus waktu yang ditunjukkan pada gambar. Kolometri arus terkendali memiliki dua keunggulan dibandingkan kolometri potensial terkendali. Pertama, waktu analisis lebih pendek karena arus tidak berkurang dari waktu ke waktu. Kedua, karena muatan total hanyalah hasil kali arus dan waktu. Tidak perlu mengintegrasikan kurva arus waktu. Selain keunggulan, menggunakan arus konstan memberi kita dua masalah eksperimental yang penting. Pertama, selama elektrolisis konsentrasi analit dan karenanya arus akibat oksidasi atau reduksi terus menurun. Yang kedua adalah kita membutuhkan metode untuk menentukan kapan elektrolisis analit selesai. Ada beberapa hal dalam kolometri arus terkendali. Yang pertama, mempertahankan efisiensi arus. Yang kedua, penentuan titik akhir. Yang ketiga, instrumentasi atau peralatan. Dan yang keempat, titrasi kolometri. Selanjutnya ada aplikasi kuantitatif. Kolometri digunakan untuk analisis kuantitatif analit anorganik dan organik. Contoh metode kolometri arus terkendali dan potensi terkendali adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada kolometri potensial terkendali, penerapannya adalah contohnya dalam kimia nuklir, di mana unsur-unsur seperti uranium dan polonium dapat ditentukan pada tingkat jejak. Misalnya, jumlah mikrogram uranium dalam media H2SO4 dapat ditentukan dengan mereduksi U6 menjadi U4 pada elektroda kerja merkuri, dan contoh-contoh lainnya. Yang kedua, pada kolometri arus terkendali atau titrasi kolometri, penerapannya pada oksida langsung atau reduksi protein pada elektroda kerja. Kedua, kita dapat menggunakan titrasi kolometri ini untuk menentukan analit yang konsentrasinya terlalu kecil untuk titrasi konvensional. Kemudian, untuk perhitungan kuantitatifnya, jumlah absolut analit dalam analisis kolometri ditentukan dengan menerapkan hukum Faraday dengan muatan total selama elektrolisis menunjukkan kalkulasi untuk analisis kolometri tipikal. Kemudian aplikasi karakterisasi.
Salah satu penerapan kolometri yang berguna adalah dalam menentukan jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks. Untuk membuat penentuan, kami menyelesaikan analisis kolometri potensial terkendali menggunakan jumlah senyawa murni yang diketahui. Muatan total pada akhir elektrolisis digunakan untuk menentukan nilai N menggunakan hukum Faraday. Kemudian pada evaluasi ada 1. Skala operasi, kedua akurasi, keakuratan, ketiga presisi, keempat sensitivitas, dan yang kelima selektivitas. Keenam, waktu, biaya, dan peralatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roshide Indah Solusioningsi dari kelas 11 APL 2. Di sini saya akan menjelaskan materi elektrokimia tentang analisis voltametri. Di sini ada 7 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengukuran voltametri. Yang kedua, arus dalam voltametri. Yang ketiga, bentuk voltamograf. Yang keempat, aspek kuantitatif dan kualitatif voltametri. Yang kelima, teknik voltametri. Yang keenam, aplikasi kuantitatif. Dan yang terakhir, aplikasi karakterisasi. Langsung saja ke poin yang pertama, pengukuran voltametri. Meskipun metode voltametri awal mengandalkan penggunaan hanya 2 elektroda, voltametri modern menggunakan 3 elektroda potensiostat, sehingga eksistensi potensial yang tergantung waktu diterapkan ke elektroda kerja, mengubah potensialnya relatif terhadap potensial tetap elektroda referensi. Arus yang dihasilkan antara elektroda kerja dan elektroda tambahan diukur. Elektroda tambahan umumnya berupa kawat platinum dan elektroda SCE dan Ag atau AgCl adalah elektroda referensi yang umum. Yang kedua, arus dalam voltametri. Ketika analit dioksidasi pada elektroda kerja, arus melewati elektron melalui sirkuit eksternal ke elektroda bantu, di mana reduksi pelarut atau komponen lain dari matriks larutan terjadi. Reduksi analit pada elektroda kerja membutuhkan sumber elektron, menghasilkan arus yang mengalir dari elektroda bantu ke katoda. Dalam kedua kasus tersebut, arus yang dihasilkan dari reaksi redoks pada elektroda kerja dan membantu disebut arus Faraday. Pengaruh transport massa pada arus Faraday, ada 3 mode transport massa yang mempengaruhi laju perpindahan reaktan dan produk dan dari permukaan elektroda, yaitu difusi, migrasi, dan konveksi. Ketiga, bentuk voltamogram. Voltamogram ditentukan oleh beberapa faktor percobaan. Yang paling penting adalah bagaimana arus diukur dan apakah konveksi termasuk sebagai alat transportasi massal. Teknik voltametri yang meliputi konveksi dengan pengadukan disebut voltametri hidrodinamik. Ketika konveksi tidak ada, ketebalan lapisan difusi meningkat dengan waktu, menghasilkan arus puncak sebagai pengganti arus pembatas. Yang keempat, aspek kuantitatif dan kualitatif voltametri. Informasi kuantitatif diperoleh dengan menghubungkan arus dengan konsentrasi analit dalam larutan curah. Informasi kualitatif diperoleh dari voltamogram dengan mengekstraksi potensial keadaan standar untuk reaksi redoks. Yang kelima, teknik voltametri. Polarigrafi adalah suatu bentuk voltametri menggunakan elektroda merkuri tetes atau elektroda tetes merkuri statis. Polarigrafi eksperimen voltametri paling awal adalah polarigrafi normal pada elektroda merkuri yang jatuh. Dalam polarigrafi normal, potensial dipindah secara linear, menghasilkan voltamogram. Meskipun polarigrafi berlangsung dalam larutan yang tidak diaduk, arus pembatas diperoleh karena tetesan Hg yang jatuh mencampur larutan. Oleh karena itu, setiap tetes Hg atau yang baru tumbuh dalam larutan yang komposisinya identik dengan larutan curah awal. Salah satu teknik voltametri kuantitatif yang paling penting adalah voltametri pengupasan yang terdiri dari 3 teknik terkait, yaitu voltametri pengupasan anodik, katodik, dan adsorptif. Yang keenam, aplikasi kuantitatif. Voltametri kuantitatif telah diterapkan pada berbagai
jenis sampel, termasuk sampel lingkungan, sampel klinis, formulasi, farmasi, baja, bensin, dan minyak. Memilih teknik voltametri, pilihan teknik voltametri mana yang akan digunakan tergantung pada karakteristik sampel. Dan yang terakhir, aplikasi karakterisasi. Voltametri dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan, termasuk memverifikasi reversibilitas elektrokimia, menentukan jumlah elektron yang ditransfer dalam reaksi redoks, dan menentukan konstanta keseimbangan untuk reaksi kimia yang digabungkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.